Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Izzul Muzaki dengan nomor induk mahasiswa 211-22072 merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 2022 di UIN Syekh Muhammad Jamil Jambek, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, bertempat di MTS Darun Najat Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, akan mempraktikkan kegiatan uji kinerja dengan tema sholat berjamaah. Berikut biodata saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah, harukunna sa'idun. Sa'idun mubarak. Kaifa halukunna ya jamaah? Alhamdulillah nahnu bil khair. Baik, tashilan li wa tafhiman lakunna kalimu bil lughal wataniyah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Sehat semuanya ya? Ada yang sakit hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah semua diberi kesehatan. Itu sebuah nikmat dari Allah yang luar biasa. Sehat adalah sesuatu hal yang paling berharga. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran ya bersama saya Bapak siapa namanya? Ya, Bapak Izzul Muzaki. Ketemu lagi kita belajar bersama-sama hari ini. Siap ya? Siap. Ya, baik, untuk menyingkat waktu dan semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita harus diawali dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Ananda Sekar. Silakan Ananda Sekar maju ke depan, pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Ya, silakan. Mari teman-teman kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadbira wa naf'a wal irtifa'a wal ifadata wal istifadah walasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi dotihi wa qurbihi wa sawabi. Ya, terima kasih. Ananda Sekar telah memimpin doa. Bapak persilakan kembali ke tempat. Anak-anak, untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita, sebelum kita melanjutkan ke langkah berikutnya,
marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya bersama-sama, yang akan dipimpin oleh Ananda Seventeen. Kepada Ananda Seventeen, silakan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Anak-anak, Bapak mohon untuk berdiri. Ya, terima kasih kepada Ananda Seventeen yang telah memimpin kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Ananda Seventeen kembali ke tempat dan anak-anak Bapak persilakan untuk duduk kembali. Baik anak-anak, untuk meningkatkan kedisiplinan kita sebelum kita melangkah ke pembelajaran, Bapak ingin memeriksa kedisiplinan anak-anak semuanya. Akan memeriksa kehadiran anak-anak, ya. Bapak akan membacakan absen. Mantu ayat isma faltaqul hadira. Yang Bapak sebut, jawab apa? Hadira. Ya. Yang pertama, Al-Qori Mariatul Qibtiyah. Alia Dwi Cahyani. Andina Yulianur. Anes Safa Mustajaba. Evita Rosalin. Dewi Astuti, Dina Marisa, Farah Evita Sari, Febriana Laila Risti, Ilmi Ramadania, Monika Aulia Pratama. Baik, terima kasih. Bapak telah membacakan absen. Semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dengan kehadiran yang 100%. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita melangkah ke kegiatan inti atau pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin memeriksa kerapihan anak-anak semuanya. Kerapihan berpakaian, tempat, barangkali ada sampah di sekitar kita, buanglah sampah itu pada tempatnya. Silakan dirapikan kerudungnya, yang belum rapi, dirapikan, yang ngantuk agar tetap semangat, ya. Rapikan semuanya, peralatan, pakaian, dan kebersihan di sekitar kita. Bisa ya anak-anak? Baik ya jamaah. Mada darsunal ana? Pelajaran kita hari ini? Fikih. Kita bertemu lagi pelajaran fikih. Dan pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang siapa ya? Masih ingat materi sebelumnya itu apa? Jawab semuanya dengan kompak. Tata cara dan hikmah sholat. Sebelum melanjutkan, Bapak ingin bertanya materi yang lampau, yang lalu. Apa itu
salah satu dari hikmah sholat? Siapa yang bisa menjawab? Salah satu hikmah sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti pada dalil berikut. Inna sholata tanha anil fasya iwal mungkar. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Ananda Indana. Salah satu hikmah sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Betul apa yang disampaikan Indana, teman-teman? Betul. Kasih aplaus buat Indana. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, anak-anak, setelah kita membahas tata cara dan hikmah sholat, kita akan melangkah ke materi yang baru, tapi masih berkaitan dengan sholat. Sholat yang lebih afdol, sholat yang lebih utama, yaitu apa? Sholat berjamaah. Ya, kita akan membahas materi hari ini adalah tentang sholat berjamaah. Baik anak-anak, mohon perhatikan, sebelum kita melangkah ke materi inti, Bapak ingin menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita tempuh pada hari ini. Nanti tolong perhatikan apa yang Bapak tampilkan di slide. Bisa ya? Bisa. Bisa terlihat anak-anak? Ya. Untuk kompetensi dasar kita hari ini, yang pertama adalah mengamalkan sholat berjamaah sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam, menjalankan sikap demokratis dan gotong royong sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sholat berjamaah, menganalisis ketentuan sholat berjamaah, mengkomunikasikan hasil analisis tentang tata cara sholat berjamaah. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian untuk indikator capaian kompetensi kita hari ini adalah membuktikan dasar-dasar yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai bukti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sholat berjamaah. Kemudian menyusun unsur-unsur demokrasi yang terkandung dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Kemudian mengkategorikan bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat berjamaah. Dan selanjutnya menyusun kembali secara terperinci bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat berjamaah sebagai satu kesatuan tata cara pelaksanaannya. Dan selanjutnya mengkombinasikan tentang tata cara pelaksanaan sholat berjamaah. Dan indikator kita yang terakhir, bertindak menyimpulkan data yang diperoleh tentang tata cara pelaksanaan sholat berjamaah. Bisa dipahami? Ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Coba silakan dibaca bersama-sama. Yang pertama, bisa dipahami? Bisa. Ya, selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran kita yang pertama yaitu mengamati materi tentang sholat berjamaah pada tayangan slide yang akan Bapak tampilkan nanti. Kemudian membuat kelompok diskusi, kemudian berdiskusi tentang sholat berjamaah, kemudian mempresentasikan hasil diskusi tentang sholat berjamaah oleh masing-masing kelompok, dan mengambil kesimpulan apa yang telah kita presentasikan. Langkah yang terakhir adalah, silakan dibaca bersama-sama. Baik, terima kasih. Baik, anak-anak, kita melanjutkan untuk langkah berikutnya, yaitu Bapak ingin melaksanakan tes awal, atau boleh kita kenal dengan istilah apa?
Pretest. Apa itu pretest? Penilaian atau tes awal. Silakan anak-anak perhatikan yang Bapak tampilkan pada layar. Untuk tes awal atau pretest soal yang pertama, silakan dibaca bersama-sama. Kemudian untuk soal kedua, silakan baca lagi bersama-sama dengan suara yang jelas. Silakan. Nomor 2. Baik anak-anak, itulah tadi soal-soal pretest kita pada hari ini. Nanti dikerjakan ya? Bisa mengerjakannya? Bisa. Terima kasih. Sekarang kita ke materi inti kita hari ini. Bapak akan menjelaskan materi kita hari ini adalah tentang sholat berjamaah. Sebelumnya Bapak ingin mengecek motivasi semangat kalian. Masih semangat? Masih. Coba bersama-sama, tepuk semangat. Semangat ya. Anak-anak, tolong perhatikan. Kita akan membahas tema kita hari ini, yaitu sholat berjamaah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah apa ini? Kemudian apa? Dasar hukum sholat berjamaah. Kemudian? Di dalam pengertian ini ada apa? Kemudian? Baik, posisi imam dan makmum. Hari ini kita akan membahas pengertian sholat, dasar hukum, syarat sah menjadi imam dan syarat sah menjadi makmum. Kemudian posisi antara imam dan makmum yang sebenarnya seperti apa akan kita bahas pada hari ini. Bisa mengikuti dan bisa memahami apa yang akan kita bahas? Bisa. Baik, selanjutnya mari kita saksikan tayangan video pembelajaran yang telah Bapak buat, akan Bapak tampilkan untuk anak-anak semuanya. Tolong nanti diperhatikan. Setelah itu kita akan melaksanakan diskusi dari materi yang Bapak sampaikan melalui video pembelajaran. Bisa ya? Bisa. Yang pertama, pengertian sholat berjamaah. Bisakah kita membedakan dua istilah berikut? Istilah yang pertama adalah as-sholatul munfaridah dan yang kedua yaitu as-sholatul jamaah, atau lebih sebagai satu kesatuan, yaitu unsur sholat berjamaah. Kemudian ada yang berperan sebagai imam, unsur yang terakhir ada yang berperan sebagai makmum, itu unsur-unsur sholat berjamaah. Setelah kita mengamati tabel, bisakah kita membedakan antara sholat munfaridah dengan sholat berjamaah? Sholat munfaridah secara bahasa memiliki arti pelaksanaan sholat yang dilakukan seorang diri atau sholat sendirian. Sedangkan as-sholatul jamaah bermakna pelaksanaan sholat yang melibatkan dua atau lebih sebagai satu kesatuan, yang salah satunya berperan sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Aqamta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. An-Nisa ayat 102. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau sahabat, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Kemudian dasar hukum yang dari al-hadis. Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, sholatul jama'atul afdulu sholatul fardhi sab'in wa ashrina darajat. Yang pertama, Islam diketahui imam adalah
Jika diketahui imamnya orang kafir, maka makmumnya harus mengulang sholat. Kemudian sedangkan syarat sah makmum yang pertama berniat menjadi makmum kepada imam yang dipujinya bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram, berbeda dengan niat imam yang tidak wajib tetapi sunnah hukumnya. Namun ketika tidak berniat maka imam tetap sah sholat, hanya tidak mendapatkan keistimewaan sholat berjamaah, kecuali sholat yang hukum sah tidaknya tergantung pada jamaah, seperti sholat Jumat, sholat berjamaah untuk muntah hujan, sholat khauf. Imam wajib berniat bersamaan dengan takbiratul. Submateri selanjutnya adalah posisi imam dan makmum. Yang pertama, hukum asal sholat berjamaah adalah imam berada di depan dan para makmum baik laki-laki dan perempuan berdiri di belakang. Kemudian Rasulullah SAW wasitul imam wasitul khalal, artinya jadikanlah imam berada di tengah-tengah barisan dan tutuplah celah-celah yang kosong. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian jika makmumnya satu orang laki-laki yang sudah balik, maka disunahkan berdiri di sebelah kanan imam dengan sedikit lebih mundur dari sudutnya imam. Ibnu Abbas mengatakan berada di belakang. Hadis riwayat dan Abu Dawud. Kemudian posisi imam dan makmum yang itu, jika makmumnya terdiri dari seorang laki-laki, anak kecil, perempuan, dan jamaah perempuan, maka caranya makmum dewasa berdiri di sebelah kanan. Sedangkan anak kecil berdiri di sebelah kanan atau kiri makmum, bukan di belakang. Hadis dari Anas bin Malik menyebutkan, ada Rasulullah fi baitina wa shallaitu ana wa yatimul lana khalfa wa shallaitu ummu Sulaimin khalfan. Artinya, suatu ketika Rasulullah SAW berkunjung di rumah kami, kemudian aku berdiri bersama seorang anak yatim di belakang beliau, sementara Ummu Salim berdiri di belakang kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian posisi yang ke-8, jika makmum terdiri dari sekelompok laki-laki, anak-anak kecil, waria dan jamaah perempuan, maka barisan pertama diisi laki-laki dewasa, kemudian anak-anak dan waria meskipun dia hanya sendiri, dan barisan terakhirnya adalah perempuan. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, tsummal ladzina yalunahum. Artinya, hendaklah sholat di belakangku orang-orang yang baligh dan berakal dari kalian, lalu orang-orang setelahnya dan setelahnya. Hadis Muslim, hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Baik, apa yang telah diterangkan dalam video pembelajaran, ada yang ingin ditanyakan tentang video tersebut? Ya, silakan. Pak, jika kita sebagai makmum masbuk, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan dari Isna adalah, kalau kita jadi makmum masbuk gitu ya, kemudian apa yang akan kita lakukan selanjutnya setelah selesai sholat, imam menyelesaikan sholat, maksudnya gitu ya? Ya. Baik, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Isna? Menambah rakaat setelah imam salam. Menambah rakaat setelah imam salam. Kalau kita masbuk. Rakaat sholat. Ya, terima kasih Ananda Nazira atas jawabannya. Silahkan duduk. Jawaban dari Nazira betul apa salah, teman-teman? Betul. Kalau betul, kasih aplaus buat Nazira. Baik, anak-anak, setelah sebagian dari teman anak-anak telah menanggapi video yang telah Bapak tampilkan dengan bertanya, langkah berikutnya adalah kolaborasi. Kita akan berkolaborasi, Bapak akan membagikan kelompok apa? Sesuai dengan langkah-langkah yang tadi Bapak sampaikan di awal, yaitu kelompok untuk berdiskusi. Bisa berdiskusi anak-anak? Bisa. Nanti tolong dikondisikan, berdiskusi dengan teman-teman itu tentang materi yang telah disampaikan. Bisa ya? Bisa. Bapak akan membagikan lembar kerja
peserta didik atau lembar kerja untuk berdiskusi. Bapak akan membagikannya. Ya, silakan bukunya dibuka dan lembar kerjanya silakan diskusikan dengan temannya. Baik anak-anak, sudah berdiskusinya? Sudah. Selanjutnya Bapak ingin ngerti, Bapak ingin tahu hasil diskusi masing-masing kelompok, silakan presentasikan. Kelompok pertama siapa? Ya, silakan. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Pengertian sholat berjamaah. As-sholatul jamaah secara bahasa memiliki arti pelaksanaan sholat yang dilakukan seorang diri atau sholat sendirian. As-sholatul jamaah bermakna pelaksanaan sholat yang melibatkan 2 orang atau lebih sebagai satu kesatuan, yang salah satunya berperan sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Terima kasih untuk kelompok pertama. Silakan kembali ke tempat. Kasih aplaus. Baik, selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Siapa kelompok 2? Kami persilakan untuk mempresentasikan di depan. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Dasar hukum sholat berjamaah, ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza kumta fihim fa'aqamta lahumus sholata fal taqum ta'ifatum minhum ma'aka. Artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 102. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaati taqdulu sholata fadhi bisabai wa isyirina darajatan. Artinya, sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sholat sendirian. Hadis riwayat semua imam hadis kecuali An-Nisa'i dan Abu Dawud. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu tentang dasar hukum sholat berjamaah. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak, sekarang kita melangkah ke tanggapan dari hasil diskusi temannya. Siapa yang mau menanggapi hasil diskusi yang telah dipresentasikan dengan pertanyaan? Siapa yang mau nanya? Ya, siap. Wiwin, Ananda Wiwin, silakan bertanya. Bapak, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Berapa ketentuan jumlah orang melaksanakan sholat berjamaah? Baik, pertanyaan dari Ananda Wiwin, berapa ketentuan jumlah orang melaksanakan sholat berjamaah? Siapa yang mau jawab? Ya, Ananda Indana, silakan untuk menjawabnya. Paling sedikit atau jumlah terkecil dalam sholat berjamaah adalah 2 orang, satu sebagai imam dan lainnya menjadi makmum, meskipun salah satu di antara 2 orang adalah anak kecil.
Baik, terima kasih Ananda Indana telah menjawab pertanyaan dari Wiwin. Berapa ketentuan jumlah orang melaksanakan sholat berjamaah? Paling minim berapa? Dua. Ya, minimal 2 atau lebih. Betul jawaban Ananda Indana ya? Kasih aplaus semuanya. Baik anak-anak, kita dapat mengambil kesimpulan pada materi sholat berjamaah. Yang pertama, apa? Keutamaan sholat berjamaah itu lebih baik, lebih utama dari sholat sendirian. Dengan berapa derajat? 27 derajat. Ya, sesuai dengan dalil apa? Sholatul jamaati tabdulu min sholatil fati bisab'in wa isyrina darajatan. Kemudian yang kedua adalah jumlah orang melaksanakan sholat berjamaah minimal berapa? 2 atau lebih, meskipun makmumnya adalah anak kecil. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Baik anak-anak, tadi Bapak sudah mengambil sedikit kesimpulan materi hari ini. Sekarang siapa yang ingin menambahkan kesimpulan pada materi hari ini? Siapa? Ya, Ananda Seventeen, silahkan menyimpulkan materi pada hari ini dengan sesuai pemahaman Seventeen. Ya, silahkan. Bapak, saya akan menyampaikan kesimpulan yang telah Bapak sampaikan tentang sholat berjamaah. Kesimpulan yang pertama, dalam ketentuan fikih dikenal 2 bentuk pelaksanaan sholat yang kita kenal, yaitu as-sholatul munfaridah, dan istilah yang kedua yaitu as-sholatul jamaah. Kesimpulan kedua, as-sholatul jamaah merupakan pelaksanaan sholat yang melibatkan 2 orang atau lebih sebagai satu kesatuan yang di dalamnya ada peran sebagai imam dan makmum. Kesimpulan ketiga, imam dan makmum dituntut memiliki syarat-syarat yang menjadikan sholat berjamaah menjadi sah hukumnya. Kesimpulan keempat, syarat-syarat sah imam meliputi Islam, berakal, mumayyiz, laki-laki jika makmumnya laki-laki dan perempuan, suci dari hadas, memiliki bacaan yang bagus. Ya jamaah. Ya jamaah. Apa yang telah disimpulkan oleh Seventeen bisa dipahami? Bisa. Kasih aplaus buat Seventeen. Selanjutnya kita akan melaksanakan evaluasi, yaitu dengan melaksanakan penilaian atau post-test. Bapak akan membagikan lembar penilaian. Nanti dikerjakan. Bisa ya? Bisa. Ya jamaah, Bapak ingin bertanya, apakah sudah selesai melaksanakan penilaiannya? Sudah. Baik, Bapak ingin bertanya dari awal sampai akhir, bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini anak-anak? Menyenangkan. Kalau menyenangkan berarti harus semangat. Kasih aplaus untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kita telah selesai membahas tentang sholat berjamaah dan telah berdiskusi, presentasi, dan saling merespon, tanya jawab, dan setelah menyimpulkan. Alhamdulillah setelah selesai kegiatan kita pada hari ini, untuk materi yang akan datang tetap semangat, kita akan membahas tentang sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Apa ya? Sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Baik, sampai bertemu minggu depan pada pertemuan materi sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Ya, pesan Bapak adalah rajin-rajinlah belajar, ya. Kemudian lakukan tentang materi yang ada dalam pelajaran fikih, lakukan dengan sebaik mungkin dalam ibadah kita. Seperti materi kita hari ini adalah sholat berjamaah, maka kita melakukannya dengan berjamaah, karena itu lebih afdol daripada sholat sendirian.
dan tetap semangat agar kita mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat, menjadi anak yang sukses, berhasil dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita tutup kegiatan pada hari ini dengan pembacaan doa. Bapak minta ada teman dari kita untuk memimpin doa di depan, doa penutup. Silakan. Teman-teman, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Ananda Anes yang telah memimpin doa. Silahkan kembali ke tempat Ananda Anes. Baik, anak-anak, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kegiatan pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, rajin belajar, dan hormati guru, sayangi teman. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang telah Bapak sampaikan, kesalahan itu murni dari Bapak. Kalau ada kelebihan itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.